Mana? Bendera merah putih. Hormat! Gerak! Belok kanan. Kanan. Gerak! Gerak! Tegap! Gerak! Balik. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menyanyikan lagu Himne Madrasah. Pengucapan dasar Dharma Pramuka dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Untuk diikuti dasar Dharma Pramuka. Pramuka itu 1.
disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. 11. Sapaan dari Ketua Kuartir Cabang Pramuka Kabupaten Flores Timur. Istirahatkan. Istirahat di tempat. Gerak. Salam Pramuka. Sekali lagi, salam Pramuka. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Kepala Bidang Pendidikan Islam Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dalam gerakan Pramuka menduduki posisi jabatan selaku anggota Majelis Pembimbing Kuartir Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat datang Bapak, selamat bertemu dalam kegiatan Pramuka khusus lingkup Satuan Pendidikan Madrasah se-Kabupaten Flores Timur. Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur, juga selaku anggota Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Flores Timur. Yang saya hormati Kepala Desa Lamahala bersama semua orang tua, pemuka adat, pemuka masyarakat, pemuka agama sewilayah Kecamatan Adonara Timur. Yang saya hormati Ketua Kuartir Ranting Gerakan Pramuka Kecamatan Adonara Timur beserta segenap jajaran Kuartir Ranting. Para kepala madrasah Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah selaku Ketua Majelis Pembimbing Gugus Depan Pramuka pada setiap satuan pendidikan se-Kabupaten Flores Timur yang sama saya hormati, Bapak Ibu guru di lingkup madrasah, di lingkup PAI bersama para pengawas PAI, pengawas madrasah se-Kabupaten Flores Timur yang juga sama saya hormati. Keluarga besar Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur dalam jabatan, mohon maaf kalau salah, saya pakai yang lama, struktural maupun fungsional pada semua tingkatan yang berkesempatan hadir yang juga sama saya hormati. Dan yang saya kasihi, adik-adik Pramuka pada semua tingkatan satuan pendidikan madrasah, Ibtidaiyah, Sanawiyah, dan Aliyah selaku siaga yang berkesempatan hadir dalam upacara ini, penggalang dan penegak peserta upacara pembukaan perkemahan madrasah tahun 2025 di Lamahala yang saya muliakan, panitia penyelenggara, singkatnya hadirin sekalian, warga Gerakan Pramuka yang saya hormati. Sekali lagi, salam Pramuka. Puji Tuhan, sore hari ini kita hadir dalam wajah lain sebagai seorang anggota Gerakan Pramuka dalam lingkup Satuan Pendidikan Madrasah se-Kabupaten Flores Timur
Atas nama Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Flores Timur, saya patut memberikan apresiasi, rasa hormat yang tinggi buat Pak Kabid, Pak Kakan, Pak Kepala Seksi Pendis, dan jajaran pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur yang telah memprogramkan kegiatan perkemahan ini dalam kolaborasi dengan para camat se-Kabupaten Flores Timur. Kuarcap menyambut gembira dan memberikan rasa hormat yang tinggi atas terlaksananya kegiatan perkemahan ini. Secara khusus Kuarcap berterima kasih karena atas komunikasi dan koordinasi yang baik, maka ada pengertian untuk pelaksanaan perkemahan khusus madrasah baru bisa dibuat waktu ini. Kuarcap mohon maaf, sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya karena agenda kerja jajaran Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur melalui para camat bersama pengawas dan juga kasih pendis yang seyogyanya dibuat bersamaan pada tanggal 12 Agustus sampai dengan 14 Agustus itu baru bisa dibuat hari ini. Secara pribadi dan juga sebagai organisasi Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Flores Timur, saya patut mengucapkan limpah-limpah terima kasih atas pengertian baik ini. Juga atas partisipasi satuan-satuan gudep madrasah dalam seluruh rangkaian kegiatan Pramuka Kuartir Cabang Flores Timur sepanjang ini yang telah terbangun dengan baik dengan partisipasi serius dari semua gudep, baik di tingkat satuan pendidikan masing-masing, juga di tingkat kuartir ranting, apalagi di tingkat kuarcap. Kehadiran madrasah dalam kegiatan di tingkat kuartir ranting di semua kecamatan maupun di tingkat kuarcap ini memberi makna tersendiri dalam implementasi nilai-nilai Tri Satya dan Dharma Pramuka itu. Lebih-lebih lagi menjawabi harapan besar dalam program bintang Kementerian Agama dengan program moderasi beragama yang ujung-ujungnya terbangun toleransi, kerukunan di antara generasi muda bangsa ini. Hanya di dalam Pramuka, adik-adik pelajar madrasah dalam semua tingkatan satuan pendidikan boleh berbaur bersama saudaranya, teman-temannya di satuan-satuan pendidikan yang berciri khaskan agama lain maupun juga yang berciri khaskan pendidikan umum. Kita menjawabi juga harapan besar lewat kurikulum cinta itu dengan implementasi melalui kegiatan-kegiatan ini. Olehnya tidak berlebihan jika saat ini sebagai orang kuartir cabang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pendidikan Gerakan Pramuka di Kuarcap Flores Timur, saya patut memberikan 1-2 catatan penting untuk menjadi perhatian kita bersama. Gerakan Pramuka ini dengan payung hukum yang jelas dan kuat, mulai dari Undang-Undang 12/2010 Gerakan Pramuka, dengan ikutan juga Permen Mendikdasmen terakhir nomor 13/2025 mewajibkan adanya pelaksanaan eskul pramuka di semua satuan pendidikan pramuka, di semua satuan pendidikan sekolah dan madrasah. Itu berarti bahwa tidak ada pilihan mau ada atau tidak kegiatan pramuka di satuan-satuan pendidikan termasuk madrasah.
Olehnya, kehadiran kita dalam mensukseskan tuntutan undang-undang dan permen ini tidak sebatas hanya ada papan nama gudep di satuan pendidikan madrasah, tapi harus ada pengelolaan yang signifikan, yang baik, sesuai dengan tuntutan pengelolaan gudep itu sendiri. Dan untuk itu tentu kepala-kepala madrasah yang ex officio sebagai ketua majelis pembimbing gugus depan di satuan madrasah harus sadar sungguh bahwa itu adalah bagian dari tanggung jawabnya, bagian dari kewajibannya juga, sebagaimana beliau ini bertanggung jawab dalam pengelolaan satuan pendidikan madrasah. Karena eskul pramuka itu tidak bisa disejajarkan dengan eskul olahraga, kesenian, atau yang bakat minat lainnya. Pramuka bukan bakat minat, tapi pramuka adalah pendidikan non formal. Sehingga kewajiban mutlak para camat untuk memperhatikan ini. Karena itu tentu persiapan sumber daya pembina yang notabene para ustadz, ustazah, guru di satuan pendidikan yang memenuhi standar kompetensi sebagai seorang pembina melalui kursus orientasi, kursus mahir dasar, kursus mahir lanjutan, ini mutlak. Mutlak. Tidak ada lagi pikiran yang mengatakan bahwa yang penting saya pembina pramuka, kendati pun saya tidak punya latar belakang kursus-kursus ini. Ini tidak lagi saatnya. Saat ini kita membutuhkan para pembina yang punya kompetensi mahir dasar, mahir lanjutan itu. Olehnya melalui Pak Kabid dan Pak Kakan tidak berlebihan kalau saya meminta mungkin dalam rancangan anggaran ke depan tolong diprogramkan paket-paket kursus mahir dasar dan mahir lanjutan ini, supaya para pembina pramuka di semua satuan madrasah itu boleh memiliki ijazah mahir dasar ini. Dalam kerjasama dengan Pusdiklat cabang Pramuka Flores Timur, kewenangan itu ada di kabupaten. Sementara orientasi seluruh kegiatan kita adalah pada peserta didik, adik-adik siaga, penggalang, penegak. Siaga, mana suaramu siaga yang ada? Siaga, mana suaramu? Siaga? Ya, penggalang? Penggalang? Mana suaramu penggalang? Penegak, mana suaramu penegak? Iya, mohon perhatian ini. Adik-adik siaga, penggalang, dan penegak, kegiatan hari ini adalah muara dari kegiatan gudep masing-masing. Sekali lagi, hari ini adik-adik datang di bumi perkemahan, ini merupakan muara kegiatan lanjutan dari latihan di gudep masing-masing. Apakah di gudep ada latihan rutin mingguan? Apakah di gudepmu ada latihan rutin mingguan? Ya, puji Tuhan, ada. Dan latihan-latihan rutin mingguan itulah menjawab tuntutan kurikulum Gerakan Pramuka. Kurikulum Gerakan Pramuka bagi kakak-kakak pembina yang ada dan adik-adik itu adalah SKU. Apa itu SKU? Apa itu SKU? Iya, syarat kecakapan umum. Yang kedua, SKK. Apa itu SKK? Iya, syarat kecakapan khusus. Dan berikut adalah Pramuka Garuda.
kakak pembina yang sempat hadir dan adik-adik penegak, penggalang dan siaga, pegang itu buku SKU, dan di dalam itulah ada persyaratan-persyaratan yang harus dicapai itu. Dan ini hanya dimungkinkan kalau tadi didukung oleh pembina mahir dasar dan mahir lanjutan. Karena yang menguji dan berhak menandatangani SKU, SKK Pramuka Garuda adalah pembina yang berijazah mahir dasar dan mahir lanjutan. Kuartir nasional, kuartir daerah Nusa Tenggara Timur dan Kuarca Flores Timur di tahun 2025 dan seterusnya akan ketat menerapkan tuntutan kurikulum ini. Semua kegiatan besar diisyaratkan adalah Pramuka Garuda. Dan kita bercita-cita di tahun 2025 ini sampai dengan 2026, 1 tahun berjalan, 1 tahun kalender pendidikan, kita boleh mendapat minimal 2 putra 2 putri dari setiap satuan pendidikan dengan predikat Pramuka Garuda. Dan untuk itu maka syarat kecakapan umum dan syarat kecakapan khusus tadi itu menjadi tuntutan mutlak. Olehnya, kakak pembina yang berkesempatan hadir, kemaslah latihan-latihan gudepmu sesuai dengan tuntutan yang diberlakukan agar tujuan akhir dari gerakan ini berkait dengan pembentukan karakter, peningkatan wawasan kebangsaan, dan penguatan keterampilan-keterampilan sebagai muarah dari seluruh latihan gerakan ini pada akhirnya kita capai. Kita berharap lewat latihan rutin dan kegiatan seperti ini, adik-adik termotivasi untuk terus meningkatkan kemampuan dia di dalam pendidikan kepramukaan dengan pencapaian syarat kecakapan umum, syarat kecakapan khusus, dan juga Pramuka Garuda tadi, sehingga boleh melahirkan generasi muda, kader, pemimpin bangsa ke depan yang betul bisa diandalkan dalam karakternya, dalam sikap, perilaku, semangat kebangsaan. Dan ini membutuhkan kolaborasi untuk membangun ketahanan bangsa ini di tengah situasi bangsa dan negara kita yang sekarang sedang kita amati, kita ikuti kondisinya. Lewat gerakan pramuka, adik-adik diharapkan bisa terus belajar, dan ini butuh pendampingan yang serius dari para pembina. Terakhir, di dalam pramuka itu tidak mengenal akhir, tidak mengutamakan akhir, tapi mengutamakan proses. Sehingga Pak Kabid, semua situasi yang kita alami dalam keseluruhan kegiatan pembukaan perkemahan ini adalah bagian dari proses yang harus dialami, yang harus dipelajari, baik oleh adik-adik peserta didik maupun kami para pembina dan andalan ranting maupun andalan cabang. Karena itu, bagi kakak-kakak yang menekel kegiatan hari ini sebagai panitia, mohon pengertian baik untuk kita belajar bersama dari situasi ini dengan tidak lagi mengkambing hitamkan siapa-siapa atau juga ada suatu sikap yang tidak pas dengan apa yang diungkapkan oleh para andalan cabang, andalan ranting yang hadir untuk berproses membenahi semua kegiatan, karena orientasinya adalah peserta didik. Hari ini kalau kita buat salah, maka adik-adik akan belajar yang salah itu terus. Maka biarlah kita berproses untuk mengalami semua situasi ini dengan harapan ada perbaikan-perbaikan ke depan. Mudah-mudahan lewat kuartir ranting nanti, agenda-agenda kegiatan musyawarah cabang itu bisa disosialisasikan dan bisa ditindaklanjuti di semua satuan pendidikan madrasah ke depan. Terima kasih banyak, mohon maaf. Salam pramuka.
Amanat pembina upacara sekaligus membuka kegiatan perkemahan pramuka tingkat madrasah Kabupaten Flores Timur dengan resmi. Istirahat di depan. Berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pramuka. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Kakak Ketua Kuartir Cabang Pramuka Kabupaten Flores Timur bersama jajarannya. Yang saya hormati Kakak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur bersama jajaran yang hadir. Yang saya hormati Kakak Ketua Kuartir Ranting Adonara Timur bersama jajaran yang saya hormati, Bapak Kepala Desa Lamahala bersama jajaran yang hadir, yang juga saya hormati, Bapak-bapak para tokoh agama, tokoh adat, para alim, para ulama, para ustadz, ustazah, para sesepuh semuanya yang ikut hadir dalam acara ini, yang saya hormati dan saya muliakan. Para pengawas dan para kepala madrasah yang juga sebagai pembina majelis gudepnya masing-masing yang saya hormati bersama seluruh jajarannya, para pembina pramuka di semua andalan yang saya hormati, dan adik-adik pramuka semua level atau semua tingkatan yang saya hormati dan saya cintai, saya banggakan. Pertama-tama patut kita naikkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Pada sore hari ini kita semua bisa hadir menjadi saksi satu sama lain bahwa hari ini kita tidak menjadi orang-orang yang berbuat anarkis. Kita tidak termasuk golongan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Sementara orang lain sedang sibuk menyusun rencana dan bahkan melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak atau perbuatan-perbuatan anarkis yang tidak terpuji lainnya. Adik-adik pramuka yang saya cintai dan seluruh kakak-kakak pembina, baik itu di Kuaran sampai di Kuarcap, termasuk di tingkat gudep masing-masing, pramuka semakin menguatkan atau semakin mengaktualisasikan program yang dilaunching oleh Mendikdasmen di awal tahun 2025 dan juga oleh Menteri Agama Republik Indonesia yang telah dilaunching pada bulan Juli tahun 2025 yang lalu. Apa gagasan atau program yang dilaunching oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah di awal 2025, tepatnya di bulan Februari, yakni 7 kebiasaan anak Indonesia hebat.
dan ini langsung dipraktekkan di dalam pramuka. Di pramuka nanti kalian mulai akan diikat oleh tata aturan yang ada, setiap menitnya, setiap jamnya apa yang kalian lakukan. Dalam 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini, yang pertama bangun pagi. Dan tentu kalian semua adik-adik pramuka dari madrasah pasti bangunnya sebelum sholat subuh. Kalian harus persiapan untuk sholat subuh, dan bangun, setelah bangun ibadah. Ibadahnya kalian adalah sholat subuh, dan setelah sholat subuh kalian mulai beraktivitas olahraga. Setelah olahraga kalian mulai menikmati sarapan, dan mudah-mudahan makanannya makanan yang bergizi. Dan setelah itu kalian akan mengikuti kegiatan-kegiatan yang mengikuti kurikulum yang ada di kepramukaan. Kalian akan diajak untuk gemar belajar. Lalu setelah itu nanti selepas kalian belajar, kalian akan diminta untuk bersosial, bermasyarakat. Seperti dasar dharma pramuka yang sudah kalian ikrarkan bersama tadi. Dan yang terakhir, di malam hari kalian harus segera tidur tepat waktu, dan tidur tidak boleh larut. Inilah 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang harus dihidupkan di semua satuan pendidikan, dan paling tepat jika 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini diterapkan, bukan hanya diterapkan, langsung dipraktekkan oleh pramuka. Tepuk pramuka. Ya, ini sebagai apresiasi kita atas 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang digagas oleh Mendikdasmen. Lalu kemudian yang kedua, pokok pikiran yang digagas oleh Menteri Agama dan telah dilaunching pada bulan Juli tahun 2025 yang lalu, yakni kurikulum berbasis cinta. Kurikulum berbasis cinta justru di dalam kepramukaan inilah kurikulum berbasis cinta itu diterapkan dan langsung dipraktekkan. Karena saya ingat betul di dasar dharma pramuka yang kedua, ada yang hafal? Dasar dharma pramuka yang kedua tadi apa? Yang siaga. Ayo bunyi. Yang penggalang. Dasar dharma pramuka yang kedua. Kayak suaranya siaga itu. Ini suara siaga ini. Dari tadi suara penggalang ini tidak terdengar. Mana penggalang? Mana suaranya penggalang? Ya, biasanya penggalang ini kan masa peralihan. Peralihan dari dari usia akil balik ke masa puber. Jadi suaranya hilang biasanya kalau penggalang. Untuk penegak, mana suaranya? Ya, dasar dharma kedua apa? Ya, cinta lingkungan. Oh, cinta alam ya. Ya, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Di dalam kurikulum berbasis cinta ada 6 pokok pikiran tentang cinta itu sendiri, yakni cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada diri sendiri, cinta kepada sesama, cinta lingkungan, dan cinta tanah air dan negara. Dan ternyata semua konsep cinta ini yang dikemas dalam kurikulum berbasis cinta
akan mudah diterapkan dalam kepramukaan. Oleh karena itu, kepada semua kepala madrasah di semua tingkatan, di semua satuan pendidikan, saya berharap aktifkan pramuka dan latihan mingguan, dan justru lewat pramuka inilah kita mudah menerapkan dua gagasan hebat dari kedua menteri ini, yang insya Allah dengan upaya-upaya ini akan terwujudlah generasi yang kita persiapkan untuk menuju tahun 2045 adalah generasi emas. Amin. Yang berikutnya, atas terselenggaranya kegiatan ini, saya patut menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kakak Ketua Kuarcap Pramuka Kabupaten Flores Timur bersama jajarannya, juga Kakak Ketua Kuartir Ranting Adonara Timur bersama seluruh jajarannya yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan bahkan mengisi kegiatan-kegiatan pramuka di semua satuan pendidikan yang ada di lingkup pendidikan Islam. Terima kasih yang kedua saya sampaikan kepada Kakak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur bersama seluruh jajarannya, dan juga didampingi oleh Kepala Seksi Pendidikan Islam yang sudah sejak awal memberikan arahan, memberikan bimbingan, dan juga menentukan waktu pelaksanaan kemah pramuka di tingkat madrasah se-Kabupaten Flores Timur yang bertempat di Buper Lamahala ini, yang akhirnya pada sore hari ini kita hadir bersama. Juga terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Kepala Desa Lamahala. Minta maaf Bapak Kepala Desa, saya tidak panggil kakak karena tidak pakai baju pramuka, jadi saya panggil Bapak. Pada Bapak Kepala Desa Lamahala yang sudah memberikan ruang kepada seluruh komunitas madrasah untuk menyelenggarakan perkemahan pramuka bertempat di Buper Kapitan Lingga Lamahala ini. Juga kepada para tokoh, baik tokoh adat, tokoh agama, para alim, para ulama, para ustadz, sesepuh semua yang ada di Lamahala, ikut memberikan support, dukungan, juga barangkali doanya agar selama anak-anak kami, adik-adik pramuka kami yang berada selama beberapa hari di bumi perkemahan ini, mendapatkan perlindungan, mendapatkan bimbingan, dan tercurah rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan sebelum saya buka kegiatan ini secara resmi, terlebih dahulu saya mengajak kepada kita semua, adik-adik pramuka, adik-adik, ya, mari saya mengajak kita semua dengan khusyuk untuk mendoakan negara yang kita cintai ini sebagai wujud cinta kita kepada negara dan tanah air. Kita tidak disuruh untuk perang, atau kita tidak disuruh untuk berangkat ke Jakarta demo di gedung DPR. Tapi kita hari ini, saya ajak semua, mari kita mendoakan keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan bangsa yang kita cintai ini, agar semua elemennya punya rasa cinta dan cintanya semua saling berpadu, sehingga yang boleh ada di negara yang kita cintai ini adalah cinta yang akan tumbuh subur. Mari kita doakan bersama dengan terlebih dahulu kita bersolawat. Setelah kita bersolawat, kita bacakan surat Al-Fatihah. Solawatnya saya pimpin dan kita ikuti semuanya. Salatullah, salamun
salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah ilahi sallimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammi wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Ayo salatullah salamullah. Ayo suaranya. Toha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Adik-adik sekalian tahu artinya. Di bait yang terakhir tadi itu begini artinya. Ilahi salimil ummah, wahai Tuhanku, selamatkanlah kami semua, selamatkanlah bangsa ini. Itu artinya. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Boleh nanti oleh Humas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur momen ini dibikin berita sendiri bahwa Perkemahan Pramuka telah memadukan doa untuk keselamatan bangsa dan negara yang kita cintai ini di saat bangsa dan negara kita sedang berada dalam kondisi yang cukup mengkhawatirkan. Yang berikutnya, yang terakhir, saya memohon maaf kepada kita semua atas hal-hal yang kurang berkenan, dan juga saya menyampaikan sedikit yang disampaikan oleh Ketua Kewarcap Kabupaten Flores Timur tadi tentang pendidikan mahir dasar dan mahir lanjutan. Ini juga untuk di tingkat Kuarda, ya, di tingkat Kuarda sebagai pelaksana kegiatan ini di akhir tahun ini yang akan mengikuti pelatihan ini mahir dasar itu dari satuan-satuan pendidikan di lingkup pendidikan Kristen yang ada di bawah binaan Kementerian Agama. Dan untuk kita yang di madrasah, saya berharap sambil kita mempersiapkan anggarannya, kalau untuk di madrasah ini dari dana BOS juga dialokasikan untuk kepentingan pelatihan mahir dasar, dan syukur-syukur bisa mengikuti mahir lanjutan seperti harapan dari Ketua Kewarcap Kabupaten Flores Timur tadi. Mudah-mudahan di tahun anggaran 2026 kita dari madrasah akan kompak atau akan mengikuti khusus untuk para pembina bisa mengikuti bekal-bekal ilmu yang akan diberikan di saat pelatihan mahir dasar, dan syukur-syukur mengikuti mahir lanjutan. Dan akhirnya marilah kita semua membuka kegiatan Perkemahan Pramuka ini sambil bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan perlindungan, mendapatkan kekuatan
dan kegiatan ini bermartabat, bermakna untuk kepentingan mempersiapkan generasi emas tahun 2045. Kita sama-sama membuka kegiatan ini dengan sama-sama membaca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak mengetuk mic ini, tapi saya meminta kita untuk tepuk pramuka 3 kali. Tepuk pramuka. Terima kasih. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, salve, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan perkemahan dibuka ditandai dengan pelepasan balon udara oleh pembina upacara. Anak mau, saya tangkap. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin rabbal alamin hamdan syakiran hamdan na'imin hamdan yafi nama uqaf majidah. Ya rabbana lak hamdu kama yanbaghi li jalal wajhikal karim azim sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa afiatan ba'da al maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari aqal indal isab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Upacara tidak dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih dan bubarkan. Bubarkan. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Para pembina upacara, hormat. Gerak. Gerak. Kepala Bidang Pendidikan Islam, Kantor Wilayah Kementerian Agama, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Dr. Randus Kiai Haji Pua Monto Umbunai
Kiai meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai, masing-masing pemimpin barisan membubarkan barisannya. Pramuka, pramuka, salam pramuka, salam pramuka, siaga, 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 penggalang, penggalang, pendekat, pendekat. Ya, sebelum kita bubar ke sana, kita kakak ajarkan satu lagu seperti yang disampaikan oleh Bapak Kabit tadi ya. Bangun pagi beribadah olahraga, tepuk tangan 3 begitu ya. Bangun pagi beribadah olahraga, gemar belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Hebat itu sebuah tangan ke atas ya. Ya, coba ulang. Bangun pagi, aku anak Indonesia hebat. Bangun pagi, 3. Bangun pagi beribadah olahraga, gemar belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Ulang, sudah hafal? Sudah hafal? Ayo semua sama-sama ulang. Iya. Bangun pagi, 3. Bangun pagi beribadah olahraga, gemar belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Coba siaga sendiri, coba siaga sendiri. Siaga. Lebih semangat lagi, siaga. Ayo kita bangun pagi, 3. Bangun pagi beribadah olahraga, gemar belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Siapa yang sudah hafal? Berani? Ya, siaga. Siapa yang sudah hafal maju ke depan. Siapa yang sudah hafal? Ayo siaga, tunjukkan pesonamu. Ayo maju. Siaga? Ada yang sudah hafal? Ayo maju, 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 maju. Ayo. Yang sudah hafal berani maju? Siaga. Siaga. Ayo maju, maju, maju. Ayo tunjukkan. Iya. Semangatmu. Ayo, siapa yang mau maju? Jangan siap sana. Itu. Ayo silakan maju. Ulangi sekali lagi. Sekali lagi ulangi. Sudah hafal belum? Belum. Ya, kalau begitu kita ulangi sekali lagi. Nanti kakak panggil siapa yang mau maju tampil di depan dan memimpin teman-temannya. Siaga. Siaga. Bangun pagi, 3. Bangun pagi beribadah olahraga, gemar belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia. Oke, ternyata ada sekumpulan siaga-siaga. Baru mana nih? Ya, dari Mitua. Tepuk tangan untuk Mindua. Ya, mereka berani. Kalian bisa? Bisa tampil? Siapa yang pimpin? Siapa yang pimpin? Saiba.